Hai guys, welcome back to my video. Di video kali ini gue bakal bahas tentang persepsi sama pentingnya dengan fakta. Pembelajaran ini gue dapat ketika gue baca bukunya Daniel Kahneman berjudul Thinking Fast and Slow. Di chapter-chapter awalnya dia itu bahas tentang yang namanya sistem 1 and 2 di dalam otak kita. Sistem 1 itu yang kita sebut thinking fast. Sistem 2 itu yang kita sebut thinking slow. Apa itu thinking fast? Kita tuh sering kali ya menentukan sebuah pilihan dalam hidup kita atau melakukan sebuah action itu berdasarkan doktrin ya atau persepsi yang kita sudah bawa dari lama. Padahal persepsi itu belum tentu benar secara fakta. Yang gue bilang fakta di sini adalah sesuatu yang tangible, sesuatu yang ada datanya, ada angkanya. Kayak misalnya contoh gini lah. Misalkan kita naik pesawat, kita lebih takut ketimbang kita naik mobil. Kenapa? Karena di pikiran kita, wah pesawat ini serem ya, sering jatuh ya, mematikan ya, dan lain sebagainya. Memang benar mematikan, tapi chance-nya pesawat itu untuk jatuh, itu berapa persen jauh lebih rendah daripada kecelakaan mobil. Nah itu tadi, persepsi. Persepsi ini seringkali mengalahkan fakta, apalagi kalau persepsi ini sudah ditanamkan dalam-dalam di dalam pikiran kita. Nah hari ini gue mau coba sharing gimana cara kita manfaatin thinking fast and slow-nya yang dimiliki semua orang ini, atau memanfaatkan bahwa persepsi itu sama pentingnya dengan fakta untuk kehidupan kita sendiri. Gue seringkali, ini kesalahan gue seringkali merasa inferior sebagai manusia. Bukan inferior lah, gue nggak mau sombong. Gue berusaha se-humble mungkin, which is good. Ada kalanya kita itu perlu membangun persepsi kepada orang lain bahwa kita ini capable. Itu penting banget, dan ini yang gue sering miss. Gue mendingan rendah hati deh daripada gue misalkan show off talent gue atau show off karya gue. Gue nggak perlu deh, kayak mending orang lain nanti yang tahu sendiri. Terkadang memang bisa orang lain yang nanti akan tahu karya dan kapabilitas kita, tetapi seringkali itu enggak. Seringkali kitalah yang harusnya ngasih tahu ke orang kalau kita ini bisa ini, dan ini. Dan itu penting untuk kita ini bisa membangun persepsi ke orang lain. Gue kasih contoh nih. Misalkan kita kerja kelompok ketika kita SMA. Kemudian satu kelompok berisi 4 orang. Orang A, B, C, D. Yang kerja giat adalah orang B, C, D. Orang A ini biasa-biasa aja. Tapi dia pintar membangun persepsi di luar. Bahwa dia ini kerjanya rajin. Dia ini berdampak luar biasa untuk keseluruhan tim ini. Dia kerjanya keras. Yang tahu faktanya bahwa dia ini sebenarnya biasa-biasa aja, ya hanya 3 orang ini, B, C, D. Tapi dengan kelihayannya, dia bisa membangun persepsi ke orang lain. Bahwa seolah-olah, wah, dia ini yang pentolannya dalam grup ini. Dia ini yang bikin grup ini berhasil dalam tugas sekolahnya. Itu pentingnya membangun persepsi. Apa gunanya sebenarnya persepsi itu untuk orang A ini? Dia kerja biasa-biasa aja. Dia bisa kerja nggak? Bisa. Dia bukan pemalas loh ya. Dia bisa, tapi biasa aja. Ada yang lebih talented daripada dia, which is yang B, C, D. Tapi yang B, C, D ini seperti orang-orang seperti gue tadi, yang humble aja. Udah gue nggak mau bragging. Ini untuk kemenangan tim bersama. Misalkan itu tugas kelompok memasak nih. Akhirnya persepsi orang adalah melihat orang A ini yang jago masak. Orang ini yang lihai dalam membuat makanan. Yang terjadi adalah kesempatan akan datang ke orang yang punya persepsi pintar memasak tadi. Bukan ke yang B, C, D. Nah itu bonus poinnya. Ketika kita udah membangun persepsi yang bagus ya di orang lain, gue saranin ini persepsi yang memang berdasarkan fakta bahwa memang kita bisa. Kesempatan tuh akan datang ke sana karena orang udah punya persepsi duluan. Oke, gue mau bikin masakan nih, gue ingetnya orang A langsung. Bukan orang B, C, D. Karena persepsinya sudah ke A dulu. Nah, coba kalian manfaatkan ini untuk pekerjaan kalian. Untuk kesempatan-kesempatan yang kalian mau dapatkan selama ini kalian nggak bisa dapatkan hanya karena kalian terlalu minder, takut, dibilang sombong. No. Apalagi kalau kalian membangun persepsi berdasarkan fakta, itu akan jauh lebih powerful. Bahkan ada pepatah yang sering kita dengar ya. Fake it till you make it. Itu membangun persepsi dulu, fake it dulu. Usaha gue laris, klien gue banyak, gue bisa handle dengan baik. Fake it.
Sampai akhirnya orang punya persepsi itu, dia kasih kesempatan, opportunity ke kita. Di sanalah kita harus make it. Di sanalah kita harus menjadikannya nyata, bahwa aku ini memang bisa handle banyak klien. Gue nggak saranin kalian berbohong atau bluffing segede-gedenya. No. Tapi bangun persepsi untuk kalian dapat lebih banyak kesempatan. Supaya orang langsung ngeh, oh kalau gue mau cari ini, gue datangnya ke dia. Kalau gue mau cari ini, gue datangnya ke dia. Karena dia jago. Nah, gimana cara kita membangun persepsi? Persepsi yang baik. Karena juga jadinya persepsi, orang ini sombong ya jadinya. Nah, kita harus pintar-pintar itu. Cukup settle aja ketika ketemu orang, oh iya kemarin gue kerjain ini, orangnya puas sih, boleh kasih hasil karyanya misalkan. Atau misal kalian mau masak, pinter masak, kalian kasih testernya. Oh iya ini kemarin laku banyak loh ini, banyak orang yang mau gitu. Nah definisi banyak kan macam-macam, kita nggak perlu berbohong. 10 juga bisa dibilang banyak. Jadi persepsi penting banget, dan gue baru sadar itu. Jadi mulai ketika gue tahu dan setelah baca buku itu, wah gue nggak boleh terlalu minder nih. Gue nggak boleh terlalu mengutamakan humility yang nggak perlu gitu. Kalau memang gue mampu, gue bilang mampu. Kalau I did a good job on my work, I will tell other people that I did a good job. Tapi dengan cara yang tidak bragging, nah itu seninya membangun persepsi dengan baik. Makanya sekarang ada sosial media yang kalian bisa jadikan platform untuk personal branding. Personal branding juga untuk membangun persepsi. Dan itu penting sekali. Tapi persepsi yang negatif juga dampaknya luar biasa. Kalau orang udah cap kita pembohong, padahal faktanya kita hanya bohong sekali dari 1000 kali kesempatan nih, itu pun bisa rusak semua reputasi kita. Makanya itu penting untuk kita bangun persepsi yang positif, persepsi yang baik dengan cara yang benar. I'll see you guys in the next video. Bye-bye.